Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya John Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan yang nama materi praktikum bab 6 yaitu shift register. Oke, kita lanjut. Pertama kali yang perlu kita ketahui dari praktikum kali ini yaitu yang namanya shift register. Jadi kita harus tahu yang namanya dulu apa itu shift register. Jadi register itu adalah bisa dikatakan sebagai tempat tempat untuk penyimpanan data. Jadi karena kita ini belajarnya di sistem digital, berarti kita otomatis membicarakan register itu sebagai kumpulan dari tempat data untuk yang ingin ditampilkan. Jadi kalau sesuai dari di PPT, register itu adalah unit penyimpanan kecil dan sementara di dalam CPU komputer. Jadi fungsi dari register itu menyimpan data yang dibutuhkan CPU untuk pemrosesan langsung dan dibentuk dari rangkaian flip-flop. Jadi karena kita udah sampai ke bab 6 yaitu flip-flop, shift register, jadi kita tidak boleh mengelupakan yang namanya materi flip-flop. Jadi flip-flop itu ada beberapa yaitu flip-flop D, SR, JK, dan T. Jadi fokus kita untuk shift register itu adalah di flip-flop D. Jadi eh, masuklah kita ke pembahasan yang namanya shift register. Jadi karena tadi adalah register adalah penyimpanan data atau suatu tempat untuk menyimpan data. Jadi digabungkan dengan kata shift. Jadi shift itu adalah menggeser. Jadi jika shift dan shift register digabung, maka pengertiannya adalah sekumpulan flip-flop yang dihubungkan secara seri untuk menyimpan dan menggeser beberapa bit data ke kiri atau ke kanan menggunakan pulsa clock. Jadi ibaratnya clock itu sebagai pemicu untuk menjalankan suatu rangkaian tersebut untuk menggeser data sesuai dengan fungsi shift register. Oke, lanjut. Untuk pembahasan shift register ini kita akan membahas yang namanya ada 4 jenis macam-macam dari shift register. Ada parallel input, parallel output, yaitu PIPO, serial input, serial output atau SISO, dan parallel input, serial output yaitu PISO, dan yang terakhir serial input, parallel output yaitu SIPO. Dan inti ada rangkaian gabungan yaitu namanya shift register universal yang mencakup 4 rangkaian dari shift register tersebut. Oke, jadi karena kita tadi udah menjelaskan jenis-jenisnya adalah paralel, ada serial, jadi kita harus tahu dulu serial itu apa, paralel itu apa. Jadi ibaratnya serial itu adalah antarmuka serial, data dikirim itu diterima 1 bit setiap kali melalui serangkaian pusat clock. Eh, Kata mudahnya biar bisa dipahami, jadi ibaratnya suatu ini pembelian, pembelian itu ada antrian, dan antriannya itu cuma satu satu saja. Jadi kita menumpuk ada beberapa orang yang mengantri. Jadi itu yang namanya serial. Jadi tunggu seseorang tersebut diselesaikan baru dia lanjut ke pembeli selanjutnya. Jadi itu yang namanya serial. Sedangkan paralel itu ibaratnya tadi ada beberapa yang namanya penjual dan kita ada beberapa pembeli dan itu semuanya terbagi. Jadi si penjual langsung melayani si pembeli gitu. Jadi tidak ada proses langsung. Jadi intinya langsung diproses di tempat gitu. Oke, lanjut. Jadi itu perbedaan dari serial dan paralel. Oke, masuk kita ke jenis yang pertama dari shift register yaitu serial input, serial output. Jadi serial input, serial output itu menerima data 1 bit sehingga setiap kali melalui jalur input dan mengeluarkan data secara serial menggunakan rangkaian flip-flop yang semuanya dipicu oleh clock yang sama. Jadi eh, bisa disesuai dengan namanya juga serial input serial output berarti di rangkaian shift register ini dia hanya menerima satu input doang dan juga nanti akan mengeluarkan satu output saja. Berarti kita ketahui dulu berarti yang namanya input itu diproses langsung atau diberi langsung ke rangkaian itu melalui dari bit yang ke LSB. LSB lalu diteruskan ke flip-flop selanjutnya sampai ke flip-flop yang namanya MSB yaitu flip-flop terakhir dan di situ nanti akan mengeluarkan output tersebut. Nah, untuk penjelasannya di dalam tabel, jadi anggapannya rangkaian itu terus menerima clock. Jadi karena clocknya hidup, berarti otomatis inputnya itu terus masuk. Nah, sebagai contoh yang satu ini, satu. Nah, satu, dia di input, maka kan O0 itu sebagai LSB ya. LSB maka dia menggeser nilai 0 menjadi nilai 1. Nah, kenapa begitu? Jadi awalnya dari flip-flop tersebut itu adalah 000.
Nah, karena kita menginput nilai 1, maka nilai satu ini menggeser nilai 0 yang ada di LSB sehingga hasilnya jadi 1000. Nah, sebagai contoh yang kedua yaitu 0. Nah, awalnya kan yang di atas itu kita memperhatikan yang hasilnya itu 10000. Nah, karena anggapannya clocknya hidup yaitu clock kedua, nah inputnya kan 0, maka dia menggeser input yang pertama yaitu input yang LSB. Jadi sehingga hasilnya itu adalah 010. Begitu juga yang contoh seterusnya seperti satu, dia akan terus menggeser. Intinya serial input, serial output itu apapun inputnya, dia akan menggeser terus output tersebut sehingga ditampilkan ke outputnya. Oke, lanjut. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu parallel input, parallel output. Di sini merupakan rangkaian bisa dipahami lah, mudah dipahami karena parallel input, parallel output menerima dan mengeluarkan data secara bersama pada semua flip-flop tanpa proses penggeseran secara serial dengan menggunakan sinyal kontrol yang disinkronkan. Nah, seperti halnya tadi kan kita nggak usah bahas yang namanya flip-flopnya apa, otomatis kita udah bahas langsung tahu bahwa flip-flop tersebut menggunakan flip-flop D. Dan juga rangkaiannya itu terhubung dengan clock, yang clocknya tersebut itu terhubung ke flip-flop yang LSB. Jadi karena ini parallel input, parallel output, otomatis apapun yang diinput dia akan langsung ke mengeluarkan hasil yang diinputnya itu. Jadi kan tadi kita sudah saya jelasin tadi di paralel bahwa paralel itu dia langsung tidak ada yang namanya pemrosesan berurutan. Jadi dia langsung mengeluarkan. Ketika dia diinput maka dia akan menjadi langsung output. Nah contohnya ini 0001. Nah ingat i 0 itu sebagai LSB dan i3 itu sebagai MSB. Nah, karena di sini adalah outputnya 001, maka dia akan menampilkan output itu 001. Perlu diingat, jadi ketika clocknya itu tidak hidup, maka rangkaian tersebut tidak akan jalan. Seperti halnya ke pembahasan counter, jadi ketika dia clocknya tidak hidup, maka counter tersebut tidak akan jalan. Sama halnya dengan shift register ini. Jadi ini mungkin rangkaian shift register yang paling mudah karena kan dia langsung ketika kita input contoh 0110, dia akan menjadi output 0110. Atau contoh halnya yang paling apa 1111 contohnya, maka kalau yang kelima, maka outputnya akan jadi 111 gitu. Mungkin itu parallel input, parallel output karena rangkaian paling mudah. Kita lanjut ke serial input, parallel output. Nah, di sini mungkin agak mulai susah. Jadi karena udah gabungan dari serial dan paralel. Jadi sesuai dengan pengertiannya juga eh, nanti SIPO ini menerima data secara serial melalui satu jalur input dan menghasilkan semua bit secara bersamaan. Anggapannya bisa dipahami bahwa kan dia serial input. Jadi hanya satu saja yang namanya input yang nanti akan diproses ke flip-flop lainnya melalui dari flip-flop LSB sampai ke flip-flop MSB. Namun perlu diketahui, setiap keluaran flip-flop akan menampilkan yang namanya akan mengeluarkan output dari yang namanya ini key. Nah, di sini ada yang baru yang perlu kita ketahui yang namanya OC. OC itu apa? OC itu adalah output control. Jadi ada syaratnya dari OC. Jadi jika OC-nya bernilai 1, maka output ditampilkan. Contohnya eh, Contohnya nih 1, inputnya 1 karena dia akan serial dan OC-nya 1. Nah, otomatis dia akan menampilkan 1000. Ingat, perlu diingat setiap rangkaian yang kita buat pertama kali di flip-flop itu default-nya itu adalah 000. Jadi sehingga kita menggeser dari memberi input 1, maka yang digeser adalah input yang di LSB. Jadi sehingga hasilnya 100. Nah, masuk ke syarat yang kedua, yaitu jika bernilai 0, maka dia akan tidak menampilkan output. Kenapa dia tidak menampilkan output? Nah, dari rangkaian kita sudah terlihat bahwa ada yang namanya gerbang N. Nah, kita ketahui bahwa di sini gerbang N ini masukannya itu dari output flip-flop yang diproses dari input. Nah, itu dihubungin dengan yang namanya OC. OC itu yang tadi yang kita ketahui adalah output control. Jadi dia terhubung digabungkan di N kan antara output flip-flop dengan OC-nya. Jadi semisal kalau kan N kan kita ketahui logika N itu adalah semisal jika keduanya itu
kedua input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Ketika inputnya salah satunya 0 atau 1, itu tidak akan menampilkan, atau maksudnya adalah outputnya akan menampilkan hasil 0. Nah, contohnya di dalam tabel inputnya itu adalah 1, OC-nya adalah 0. Nah, kita ketahui dari ini berdasarkan output sebelumnya yaitu 0100, dia tetap menggeser, tapi kan kita ketahui dia di input 1 nih. Input 1 hasil harusnya kan dia 1010 nih. Nah, tadi kan kita dari syarat dari OC itu adalah 0. Nah, karena dia 0, nah 0 itu contoh 0-nya itu 0 berjumpa kan OC-nya 0. Nah, output dari flip-flop ini dia adalah 1. Nah, jika kita logikakan antara 0 dengan 1 di gerbang N kan, maka hasilnya kan harus 0. Berarti jawabannya output yang dihasilkan itu adalah 0. Namun sebenarnya maksudnya itu adalah nilai 1 itu bukan karena dari hasilnya 0, tapi output 1 itu hanya di hold, maksudnya ditahan, yang sebenarnya adalah 1, tapi yang ditampilkan adalah 0, gitu kira-kira. Nah, contohnya yang kedua adalah 0, 0, OC-nya 0, maka 0 ini akan menggeser, yang awalnya di sini adalah 0, 0, tapi yang satu di dalam kurungi 1, nah dia akan menggeser 0, 1, 0, maksudnya 0, 0, 0, 0, yang dimana di sini yang O1, O3-nya itu adalah dikurungi 1. Nah, eh, berarti di rangkaian serial input parallel output ini ada yang perlu kita ketahui. Clock tersebut serial ini akan terus jalan, clock serial akan terus jalan ketika clocknya jalan, maksudnya clocknya hidup, dan juga ketika OC-nya 0 atau OC-nya 1, maka disitulah outputnya ditampilin. Jadi bisa aja gak usah kita maksudnya kita gak usah bingung. Jadi rangkaian tersebut di serial ini terus jalan, maksudnya dia akan menggeser terus. Tidak ada yang namanya kayak parallel input, parallel output. Jadi dia langsung ditampilin. Jadi ini harus menggeser terus, terus per bitnya atau per LSB-nya gitu kira-kira. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu parallel input serial output. Ini yang membedakan yang dari yang sebelumnya itu adalah SIPO, ini adalah PISO. Jadi sesuai dari pengertiannya adalah menerima data secara paralel sekaligus ke setiap flip-flop, lalu menggeser data tersebut keluar secara serial melalui jalur output. Data dimuat secara paralel kemudian digeser keluar 1 bit setiap kali secara serial. Jadi di sini tadi kan di SIPO ada yang namanya OC nih. Nah, kita akan ada yang namanya hal baru juga yang namanya IC. Tadi kan OC itu adalah untuk mengontrol outputnya, yaitu ingin menampilkan output atau tidak menampilkan output. Sedangkan di IC, di pisau ini, IC itu adalah input control. Jadi, ketika IC-nya bernilai 1, maka data digeser dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Maksudnya berarti, contoh nih, langsung ke tabelnya aja. Jadi hal yang perlu kita ketahui dalam tabel, semisal kalau diberikan tabel, itu kita perhatikan aja yang namanya I0 ini, karena kan dia serial ya. Kita hanya memperhatikan output dari input dari LSB-nya. Jadi kan input LSB ini akan menggeser dari output LSB, maksudnya output dari flip-flop tersebut. Contohnya tadi kan 1 ya. 1 I0-nya outputnya itu inputnya itu adalah 0111 dan IC-nya itu adalah 0. Ketika dia 0, maka output pada flip-flop tersebut sesuai dengan nilai inputnya. Atau bisa dikatakan itu akan sama dengan pipo, yang dimana dia akan menampilkan langsung output inputnya tersebut. Jadi contohnya ini kan 0111, maka di IC-nya 0, maka dia akan 0111. Nah, sebagai contoh, semisal IC-nya IC-nya 1. Nah, IC-nya 1 kan dia 1000. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah I0-nya, I0-nya ini, I0-nya dan juga memperhatikan di sini output dari sebelumnya. Output sebelumnya kan ada hasilnya itu 1010. Karena IC-nya bernilai 1, maka dia otomatis menggeser dari input dari I0 ini menggeser dari output sebelumnya itu 1010 yang hasilnya menjadi 11101. Nah, contoh yang kedua yaitu 0. 0-nya ini 0110 menjadi input. Nah, kita perhatikan yang namanya I0-nya ini dan juga karena IC-nya 1, maka dia akan menggeser output sebelumnya. Yang output sebelumnya itu adalah 1101, maka dia akan menggeser angka yang ada di LSB ini menjadi 0. Berarti dari awalnya 101 menjadi 0101.
01, 10. Atau contoh mungkin IC-nya 1, karena IC-nya 1, contoh 00, inputnya itu adalah 0001. Nah, berarti dan IC-nya juga 1, maka I0-nya itu kan 0 ya. Karena I0-nya 0, maka dia menggeser dari output ini. Output ini adalah 01, 0, 01, 10. Maka dia akan menggeser output sebelumnya itu. Maka hasilnya itu adalah 00, 00, 11. Itu kira-kira mungkin dari penjelasan dari parallel input, serial output. Jadi hal yang perlu diketahui dari pisau ini, ingat aja kalau IC-nya 1, maka dia akan menggeser input, maksudnya menggeser output yang sebelumnya. Jadi patokannya itu adalah output sebelumnya. Nah, misal kalau IC-nya 0, maka ingat aja yang namanya pipo, maka kalau dia apapun yang inputnya itu, maka dia akan menampilkan input tersebut menjadi output. Itu aja mungkin penjelasan yang mungkin bisa dipahami dari pisau ini. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Mungkin universal ini mungkin rangkaian agak ribet yang perlu dipahami juga karena eh, gabungan dari siso, pipo, sipo, dan piso. Nah, berarti sini kita ada namanya yaitu IC dan OC itu digabung. Jadi, eh, kita bisa lihat di sini aja ada syarat-syaratnya. Kalau semisal dia satu, IC-nya satu, OC-nya satu, maka dia akan mirip, akan menerapkan prinsip dari SIPO, yaitu serial input, parallel output. Dan sedangkan IC-nya 1, OC-nya 0, maka dia akan balik ke sisok. Yang dimana sisok itu prinsipnya kan dia akan menggeser terus. Apapun inputnya dia akan menggeser output sebelumnya. Nah, semisal kalau IC-nya 0 dan OC-nya 1, maka dia akan pipo. Jadi, apapun inputnya, dia akan menampilkan input tersebut menjadi output. Kalau dia IC-nya 0, OC-nya 0, maka dia menjadi piso. Yang itu piso itu yang namanya ada IC. Ketika IC-nya 1, maksudnya ketika IC-nya satu, maka dia akan menggeser data tersebut dari yang output sebelumnya, memperhatikan juga dari I0-nya menggeser data tersebut. Kalau IC-nya 0, maka dia akan sama dengan pipo. Padahal di sini kan ada OC nih. OC ini itu kan ingin menampilkan output, sedangkan IC itu mengontrol inputnya. Nah, masuk mungkin ke penjelasan tabel. Contoh nih, kita mulai dari 01, dari yang baris pertama ini. Jadi ada input I0, I1, I2, I3, dan IC, OC, clock, dan O0 sampai O3. Jadi contohnya ada input 10, 10. Nah, pada kondisi IC-nya itu 0, OC-nya 1. Nah, karena OC-nya 1, otomatis dia akan sama dengan prinsip yang namanya pipo. Berarti kita nggak usah bingung, karena dia pipo, ya udah kita inputin aja hasilnya ini menjadi output. Maka dia 1010, maka dia akan menjadi 1010. Oke, sebagai contoh yang kedua, itu IC-nya 1, OC-nya 0. Karena IC-nya 1, OC-nya 0, maka dia akan sama dengan prinsipnya SIPO. SIPO itu kan dia eh, menggeser data atau menampilkan data tersebut ya. Maksudnya kan ada yang namanya OC, yaitu menampilkan outputnya tersebut. Nah, di sini kan ada output yang namanya 1010, 1011, 1011. Nah, di sini karena IC-nya 1, OC-nya 0. Nah, OC-nya kan 0 nih, otomatis dia meng-hide atau meng-hold hasil yang ada di sini, yang output sebelumnya. Ingat, tapi kan di sini kan outputnya atau clock-nya itu kan hidup nih. Outputnya hidup, kita memperhatikan angka 1 ini, dia menggeser, memperhatikan dari I0-nya nih. I0-nya kan adalah 1 nya. Dia akan menggeser output sebelumnya, itu adalah 1010. Dia menggeser menjadi 1101. Nah, karena OC-nya 0, berarti nilai 1 yang ada di tampilan ini, maka dia akan di-hide atau disembunyiin. Lebih tepatnya disembunyiin karena operasi N. Karena operasi N yang OC-nya itu adalah 0. Sebagai contoh yang ke random, mungkin contoh yang paling bawah itu adalah IC1, IC1 OC1. Jadi karena IC1 OC1, maka dia akan sama dengan SIPO. SIPO itu dia akan sama prinsipnya dengan yang penampilan data lah, penampilan data itu atau menggeser data tersebut. Nah, karena di ini inputnya adalah 1011 dengan IC dan OC-nya 11, maka dia akan terus menggeser dari output sebelumnya. Output sebelumnya kita memperhatikan yang namanya eh,
sebelumnya kan ini, output sebelumnya itu adalah 1100. Nah, karena dia memperhatikan I0-nya ini, karena dia kan SIPO nih, kita memperhatikan ini kalau dia di SIPO. Nah, sorry, kita satu nih, satu. Nah, satu ini akan menggeser dari 1100 ini, yang menjadi hasilnya 110. Oke, mungkin contoh yang ini, kita belum membahas yang namanya siswa ya. Mungkin siswa itu adalah 10. 10 itu dia ini, siswa itu dia kan mau nampilin data juga, nampilin atau nge-hide dari output tersebut. Jadi ya kita ada mempunyai outputnya itu adalah 0011. Nah, 0011 itu dia memperhatikan ini juga yang namanya nolnya ini. Nolnya ini menggeser output sebelumnya itu adalah 0,000001. Dia akan menggeser 0, akan menggeser LSB-nya ini menjadi 0,000, yang dimana O1 dan O2 itu sebenarnya bernilai 1, namun dia di hide. Jadi itu mungkin penjelasan dari universal, mungkin agak ribet juga di universal ini, tapi jika kalian memperhatikan, maksudnya ingat aja, hafal aja dari prinsip dari keempat kondisi ini, yang dimana IC-nya 1, IC1, OC1 dia SIPO, IC1 OC0 dia akan SISO, sedangkan IC0 OC1 dia akan PIPO, sedangkan IC0 dan OC0 itu akan sama dengan PISO. Mungkin itu penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau semisal ada kata atau salah atau tingkah laku saya yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Saya Josdan dari Samus Matopang. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.